Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Mari kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah tarawih rahimakumullah. Kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan dakwah Islamiyah atau ceramah utama dengan judul hidup bahagia dengan berpuasa. Jamaah tarawih rahimakumullah, apa sih yang dimaksud dengan bahagia? Bahagia itu artinya hidup senang, hidup tenang, hidup aman, damai, hidup tentram, hidup nyaman, dengan kata lain selamat. Itulah yang dimaksud hidup bahagia. Kalau ada orang selalu susah, selalu gelisah, selalu ragu risah, punya banyak masalah, alias merasa susah hidup atau tersiksa, nah, itu berarti tidak hidup bahagia. Nah, kita ingin tujuannya itu Islam, kita ingin hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Makanya Rasulullah sekaligus Allah berfirman dalam Al-Quran yang selalu kita baca doa itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah ini, jadi kita ingin hidup bahagia di dunia maupun di akhirat. Jamaah tarawih rahimakumullah. Saya singkat saja karena dibatasi. Kunci kebahagiaan hidup hanya 3. Satu, selalu kita bersyukur di dalam hidup. Jadi hidup di kampung Tunggal ini atau Tunggaka, kita syukur hidup di sini, jangan selalu hidup di kota. Karena kita sudah hidup di sini, artinya syukuri kalau kita tinggal di sini. Yang kedua, syukuri bentuk tubuh kita. Ada orang kalau dia pendek, dia tidak puas dengan bodinya yang pendek, selalu dia mau tinggi. Ada orang hitam, tidak puas dengan hitam, dia selalu mau putih. Ada anak lahir, tidak keriting rambutnya, orang tuanya dimakan dulu, tidak keriting rambutnya, itu tidak puas. Itu berarti tidak bersyukur. Jadi apapun yang kita alami, kondisi apapun, baik untuk suku kita harus menerima ketentuan dari Allah. Rezeki, pekerjaan, jodoh, tempat tinggal, dan seterusnya. Pokoknya kita harus bersyukur. Kalau kita sehat, syukur. Ketimbang orang yang sakit. Kalau kita sakit, alhamdulillah saya bersyukur. Bagaimana orang yang sudah diangkut ambulans, artinya sudah jadi jenazah atau mayat. Jadi yang tidak bisa lagi bersyukur kalau sudah mati. Selama kita hidup selalu bersyukur. Nah, apapun kondisinya. Ya. Sebab kalau kita tidak bersyukur berarti kita kubur. Sedangkan kita diperintah oleh Allah dalam Al-Quran, la in syakartum alazidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang bersyukur atas nikmatku, kata Allah, maka pasti aku akan tambahkan. Siapa yang kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi syukur teruji. Ya. Berikutnya syukur itu ada 3 macam. Syukur dengan ucapan, ini menurut alhamdulillah. Seperti saya ini, alhamdulillah saya bisa datang di sini. Walaupun saya agak goncang tadi karena nanti habis maghrib Pak Mami katakan
Pak Ustaz ada jadwal kan? Kebetulan tidak ada juga kan, jika itu nggak saya juga ada jam itu kan. Apalagi jalan hujan, jadi ya begitu. Alhamdulillah bisa di sini, bisa berdakwah. Karena dakwah itu wajib hukumnya sesuai firman Allah. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kamu seorang umat yang menyuruh untuk melakukan kebaikan dan kebenaran dan mencegah atau melarang kejahatan atau perbuatan dosa. Jadi kalau ada di sini mengatakan, nah jangan ribut ya, itu sudah dakwah. Seperti yang tadi di sana orang tua, nah jangan ribut, itu sudah dakwah. Ada yang SMS keluar tanya jauh kirim kabar, nah sudah jam 4 subuh, apa sudah bangun? Kalau belum silahkan bangun dan makan sahur. Itu juga dakwah. Jadi bukan hanya di masjid, yang penting mengajak, menyuruh kebaikan kebenaran, melarang atau mencegah kejahatan, sudah berdakwah. Mau di bawah pohon, di pinggir sungai, di mana saja, yang penting seru itu kebenaran. Jamaah rahimahumullah. Kunci yang kedua, kalau mau selalu tenang dan bahagia, selalu bersabar di dalam hidup apabila ada hal-hal yang tidak menyenangkan. Sabar lagi. Seperti kalau hujan ini yang katakan, selalu hujan. Kalau kita selalu hujan berarti sudah sabar. Kita terima, karena itu rahmat dari Allah. Mungkin kita sekelompok orang tidak suka, tapi lebih banyak yang nikmati. Ya, gitu. Jadi kita harus sabar. Kalau kita ada sakit, ada penyakit, ada musibah atau apa, sabar. Supaya menjadi sabar kalau mengapa. Penak itu merokok, penak itu sakit, tambah sakit hati kita, tambah susah itu penyakit. Tapi kalau badan sakit lalu hati tetap tenang, apalagi bersyukur karena kita masih sakit, ya insya Allah itu. Karena yang banyak itu di masyarakat penyakit hati, jangan sabar. Macam lama itu tahu atau makan itu melantuk aja, pendek itu pendek aja. Jangan sabar. Kalau dakwah itu semakin lama semakin bagus. Apalagi saya datang jauh-jauh, kalau dibatasi sedikit saja, waduh, seharusnya panjang-panjang kalau orang datang dari jauh, beda kalau di sini. Karena ilmu itu sama dengan cahaya. Ilmu itu adalah memudahkan kita hidup. Kalau banyak ilmu, Allah mengangkat kita orang yang berilmu. Alimahu man amilahu, jahilahu man jahilahu. Orang yang berilmu itu karena dia tahu tentang sesuatu. Yang murid yang jahil tidak tahu apa-apa. Nah, itu syarat saja bagi orang yang tidak berilmu, tidak bagus ketimbang orang yang berilmu. Orang yang berilmu itu mudah bahagia. Maka yuridu dunia fala yuridu ilmi wal mukam yuridu akhirata fala yuridu ilmi wa maka yuridu ma'an fala yuridu. Sabda Rasulullah SAW. Barang siapa yang ingin bahagia dunia harus dengan ilmu. Bahagia akhirat juga dengan ilmu. Bahagia dunia akhirat dengan ilmu. Siapa yang ada ilmunya, bertambah ilmunya, bisa merubah pribadi kita, sikap kita, cara bicara kita, cara bertindak kita, cara kerja kita, bisa mendapatkan hasil yang lebih banyak dengan ilmu, apalagi dengan teknologi. Seperti saya di Pinang itu semua ustaz ceramah Ramadan dengan subuh saya videokan selalu. Karena ini dakwah, bukan hanya di sini yang mendengar. Dakwah, kuasai media sosial dalam berdakwah, bukan hanya di mimbar. Selesai ini, kemana saya kirim? Kirim ke Malaysia, kirim ke Singapura, kirim ke perkumpulan bumi sedunia, kirim ke seluruh Indonesia, luar negeri. Bukan hanya kita yang mendengar. Itu keunggulannya kalau kita bisa berdakwah lewat media sosial. Kalau saya punya channel, channel YouTube, dibuka saja kalau ada menonton nanti, insya Allah paling lama jam 11 malam sudah bisa dinonton ceramah ini. Kalau sudah terpapar dan tidak hilang itu sepanjang ada namanya dunia media sosial, karena tersimpan tahun depan kalau panjang umur insya Allah ini klik
supaya engkau muncul itu seluruhnya. Jadi kalau mau kita dengar siapa pendakwah di Masjid Agung dengan pimpinan semua ustaz yang mereka, bukan saya punya channel YouTube, lebih 300 video, utamanya bahasa Inggris karena saya orang bahasa Inggris. Jadi diklik saja Sulaiman Boga muncul semua. Jamaah tarwih rahimahumullah. Jadi ini kita sabar itu bisa dalam ketaatan. Taat beribadah, orang yang sabar puasa zakat haji itu harus orang sabar. Kalau tidak sabar itu berlanjut. Jadi sabar. Sabar itu orang yang berbuat baik itu orang sabar. Makanya dalam beribadah beramal saleh itu harus penuh dengan kesabaran. Dalam beramal ada 3 antrian menurut sebuah kisah yang merasa diri banyak amal karena dia sabar beribadah. Satu yang antrian masuk surga di pintu surga, siapa duluan? Satu, ustaz atau ulama merasa diri banyak amalannya karena dia selalu berdakwah, mengajar mengaji, apalagi penghafal Quran, ahli tafsir, ahli hadis dan lain sebagainya. Pokoknya selalu berbuat baik saja, sehingga dia mengatakan saya yang mau duluan masuk surga. Nah itu. Yang kedua, yang antrian kedua merasa diri hebat adalah guru atau dosen. Karena mengapa? Guru dan dosen kalau mengajar ilmunya kan bertambah. Ilmu yang diajarkan itu mengambil pahala terus amal jariah. Sama tadi ustaz, kalau dia mengajar mengaji, mengajar lagi orang lain, mengajar bertambah terus. Ya, karena ada hadis Isa mata banu Adam ingkata amalu illa min syara'atin sadaqatin jariyah aw ilmin yantahu bihi aw waladin salihan yad'ulahu. Apabila meninggal anak cucu Adam, maka putuslah amalannya kecuali 3 hal. 1, amal jariyah. Amal jariyah itu kalau orang berdakwah kita energi yang baik nanti bertambah ilmu kalau kita praktekkan, nah itu sudah amal jariyah. Kalau ada cucu lagi dikasih tahu, diamalkan lagi, amal jariyah lagi begitu. Begitu juga mengaji dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah yang pertama tadi sedekah dan jariyah. Bangun di masjid, berikan sumbangan pasir, batu beri dan lain sebagainya semen. Sepanjang masjid itu masih dipakai, itu amal jariyah mengalir terus pahalanya. Yang ketiga, anak saleh yang ditinggalkan. Yang berikutnya, yang antrian mau masuk surga, merasa diri banyak amalannya, ialah dokter. Kenapa dokter? Karena dokter katanya bisa memberikan nasihat agar orang sehat, kuat. Kalau dia sakit bisa sembuh dari penyakitnya, tapi bukan dokter yang menentukan, Allah. Hanya proses itu dari dokter. Kenapa dokter? Dia kan sekolah tinggi-tinggi, pelajari terus ilmu kesehatan, sehingga dia dengan profesinya dia bisa diakui kalau dia profesional, bisa memberikan sesuatu tips obat sehingga kita bisa sembuh dari penyakit. Tapi yang menentukan karena Allah. Sehingga merasa diri mau juga bertambah. Akhirnya datang orang keempat. Kalau orang ketiga, ustaz, dosen, guru, dokter merasa kau hebat banyak amalanmu. Iya betul. Saya yang pantas duluan mau masuk surga karena saya pengusaha. Apa alasannya? Kau ustaz, kamu hanya tempati di masjid untuk berceramah. Yang bangun itu masjid saya karena saya punya uang. Ya, kalau begitu pasti makan pengusaha duluan. Kemudian yang guru, kalau guru dosen kau cuma mengajar, tempat itu sekolah kampus. Yang bangun itu sekolah, bahkan seluruh fasilitasnya, yayasan saya gali, pesantren saya bergali, pegawainya, karyawannya, tempatnya, fasilitasnya, semua saya. Jadi kalau begitu saya juga masuk surga dan amal jariyah. Oh iya ya, silakan. Begitu juga yang ketiga, dokter. Itu rumah sakit dengan seluruh fasilitasnya termasuk klinik. Saya juga yang bangun. Itu. Jadi jauh lebih tinggi nilainya itu amal jariyah
ketimbang amalan salat atau puasa atau haji atau sedekah. Kenapa? Karena itu amal jariah mengalir terus pahalanya. Kalau salat meninggal lagi, tidak ada pahala yang meninggal lagi, putus. Dan amal jariah mengalir terus. Jadi ya begitu. Jadi jodoh lagi sifatnya ini banyak ya pemborong lagi pengusaha menurut sebanyak menurut mengajinya menurut ibadahnya. Tapi kalau dia amal jariah ya begitu. Cuma yang wajib hukumnya ya salah itu lagi. Jamaah kami lagi matullah. Kemudian yang ketiga, kunci kebahagiaan ketiga ialah kita selalu beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita sadar selalu manusia biasa, kita ini memiliki tentu banyak salah, banyak nikmat, banyak lalai, banyak dosa, karena mungkin lalai salah, lalai berpuasa, atau sudah membuat kita bercerita orang lain atau memfitnah dan sebagainya, kita berbohong dan sebagainya. Jadi kita harus sadari bahwa kita ini punya dosa dan salah. Oleh karena itu beristighfar, minta ampun. Sesudah itu kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ya kita hormati, jangan mati perbuatan lagi, ulangi lagi perbuatan kejahatan, ganti dengan kebaikan. Jadi kalau bisa setelah kita bertobat, ganti semuanya dengan kebaikan atau amalan saleh. Allah berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna jannah." Barang siapa yang selalu melakukan amalan kebajikan atau amalan saleh, lalu ia beriman, maka Allah akan memasukkan ke dalam surga. Ia misalnya amal saleh, tanya mana kau ada pergi puasa pergi, haji pergi, atau dan lain-lain. Biar orang berbicara, kalau cara bicara itu sopan, hormat, bijak, baik, menyenangkan orang lain, itu sudah termasuk amal jariah. Sudah termasuk ibadah. Ibu-ibu memasak di rumah untuk berbuka misalnya, atau untuk makan, itu sudah ibadah. Orang membersihkan selokan, itu ibadah. Kita berusaha berpakaian berpakaian, ibadah. Kita memandang sesuatu yang pantas, ibadah. Semuanya itu milik ibadah. Makanya ibadah itu dua macam. Ada ibadah mata, ibadah yang wajib itu seperti salat, berpuasa, zakat, haji. Itu ibadah mata namanya, ibadah khusus. Kalau ibadah yang lainnya, biar mati juga ibadah. Berbicara ibadah, memberi sesuatu dengan tangan kanan ibadah, jangan tangan kiri, karena tangan kiri itu berarti perbuatan setan. Jadi mudah seperti itu ibadah. Yang penting buat baik. Jamaah tarawih rahimahumullah. Oleh karena itulah bulan puasa ini kita sungguh merasa berbahagia karena kita bisa melaksanakan amalia Ramadan atau seluruh amalan-amalan baik. Maka marilah kita maksimalkan sesuai dengan potensi dan kemampuan kita diri masing-masing. Jangan samai orang. Misalnya ustaz, kalau dia menghafal Quran atau sekian juz, kita cuma mungkin saja surat-surat pendek kita tidak hafal, tidak apa-apa. Dia mentoy, kita juga lain. Yang penting sesuai kemampuan kita. Karena kita punya kelebihan yang lain, tidak mungkin sama dia. Seperti saya, ustaz hafal Quran, tapi kan tidak jago bahasa Inggris. Kalau ada orang Arab, tentu saya duluan ayat ini. Kalau mau mengacau, saya bisa angkat karena saya tahu kuncinya. Orang Arab begini kesukaannya, tidak boleh bukan dulu. Terjadi dulu di pada begitu. Ada orang Arab mau mengganggu. Saya bilang, tidak boleh. Kalau Anda mengganggu di sini, the policeman will catch you. Polisi akan menangkap kamu. Jika pun in your life in Indonesia. Hati-hati hidup di Indonesia, bukan di negara. Akhirnya kalau begitu. Jadi kita tidak boleh memandang enteng seseorang. Oke, saya ingatkan. Mungkin hampir tak. Jadi tanda-tanda orang bahagia. Mari kita lihat diri kita, apa saya bahagia atau tidak. Ini tanda-tanda orang bahagia yang Islami.
Satu, A supaya mudah dihafal, karena orang bahagia saja. A, I, U, E, O supaya mudah diingat. Apa itu A? Amal. Apabila amal kita bertambah atau semakin bertambah, maka semakin bertambahlah ketaatan dan ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, I, apabila ilmu kita bertambah atau semakin bertambah, maka semakin bertambahlah rasa tawadu kita atau rasa rendah diri kita, baik kepada Allah maupun terhadap sesama dan juga kepada alam sekitar kita. Jadi maksud alam sekitar kita, jangan kalau ada ayam merah atau kambing atau apa, kita marah mengusir itu, jangan. Kita harus tawadu. Yang berikutnya, ekonomi. Apabila ekonomi atau harta benda kita bertambah, ciri orang bahagia ialah semakin orang itu membuat dermawan, bukan semakin gigir, suka bersedekah, menyumbang, berinfak, membantu sesama. Yang berikutnya, apabila umur kita bertambah atau semakin bertambah umur kita, semakin tua, ciri orang bahagia, maka semakin berkuranglah dosa atau maksiat yang dilakukannya. Yang terakhir, ciri orang bahagia, otoritas. Otoritas artinya kalau kita memiliki jabatan, memiliki pangkat, memiliki kekuasaan atau penggawa atau panitia masjid misalnya, atau bos di suatu kelompok, yang dimaksud orang bahagia cirinya ialah semakin solid dia kalau dia penguasa dengan rakyatnya untuk beramal ma'ruf nahi mungkar, bukan saling mengeritik, saling mencela, tapi semakin solid. Misalnya kalau di sini ada kepala desa, ada kepala lingkungan, bagaimana kepala desa lingkungan bersama dengan masyarakatnya solid, dia mampu membangun untuk bekerja sama, melakukan amalan saleh atau amalan kebajikan. Dan kalau ada kejahatan, mari kita bendung atau berantas kejahatan. Itu yang dimaksud ciri orang bahagia. Ya, rakyat politik kalian dalam di sana, yang lainnya dipandang enteng. Sana kok ya doang kritik jauh, ya ke penggawalan kasih tempat itu jauh-jauh. Itu tidak benar. Nah, ini oleh karena itu Islam ini mengatur kita bagaimana kita hidup bersama. Ya, kita lebih dulu. Sahabat atau godaan kalau makin bahagia, godaan malaikat, bisikan malaikat dengan bisikan setan. Yang malaikat selalu mengajak kita untuk berjalan yang baik. Kalau setan selalu mengajak kita untuk berbuat jahat. Makanya Allah berfirman, Inna syaitana kana lil insani aduwwun mubin. Sesungguhnya setan itu selalu mengajak kamu untuk berbuat kejahatan atau berbuat maksiat. Terakhir, kunci yang paling utama kebahagiaan ialah selalu hati menjadi tenang dan tentram. Apapun situasi yang kita alami, kita sehat, kita sakit, kita senang, banyak rezeki, gagal atau tidak sukses dalam sesuatu urusan, pokoknya usahakan hati tenang. Sekali lagi usahakan hati tenang, jangan iri hati, jangan benci, jangan dendam, jangan sakit hati. Kalau hati tenang, boleh fisik sakit, tapi hati tetap tenang. Dengan kunci tadi, syukur dan sabar. Apa firman Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wa lahuni bi ibadi wa lahuni jannati. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dengan hati yang puas, dan masuklah ke dalam golongan atau jamaah hamba-hambaku, dan masuklah ke dalam surga. Jadi maka Rasulullah mengatakan, jangan pernah marah. Kunci kalau satu-satunya kalau Rasulullah kalau mau masuk surga, jangan pernah marah. Orang yang banyak marah itu bertanda kurang ilmunya, sehingga sering menyalahkan orang lain kalau tidak sesuai pikirannya atau pendapatnya.
orang yang bijak tidak ada itu disalahkan. Kita cuma mengatakan kasihan itu orang karena kurang ilmunya maka dia lakukan begitu. Misalnya orang mencuri, kasihan itu karena dia belum tahu ajaran agama maka dia lakukan itu. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepadanya sehingga kembali ke ajaran yang benar. Bagi orang yang pintar, tapi orang yang boleh dibilang, kau kurang ajar. Kenapa kau bisa melakukan itu? Semua orang tidak suka disalahkan, apakah lagi dibilang kurang ajar. Dibilang saja alhamdulillah kamu masih bisa hidup dan kamu masih bisa bertobat kalau ada kesalahan. Kembali menjadi hati yang tenang. Semua orang kalau dikatakan salah pasti susah hati dan pikiran. Jadi kembali tenang. Sekali lagi apapun kondisi yang kita alami, susah dan senang, usahakan hati selalu senang karena ketenangan hati itulah sesungguhnya kebahagiaan. Jamaah takbiran Jumat, saya kira ini yang baru saya sampaikan. 10 itu di kamar temannya. Kalau lagi balik CD ya, dapat. Saya kira ini yang saya dapat sampaikan. Semoga Allah senantiasa memberikan kedatangan hidup kita sehingga kita merasa kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Pada Allah yang saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.